Baik, Pak. Selamat Alhamdulillah. sore. Selamat sore, Mbak Rima, Mbak Dika. Sore Pak Sore, Ardi. Pak Togi. Selamat sore Pak. Pak Togi masih di kantor nih ya. Iya Pak. Luar biasa. Masih. Bu Retno, Pak Andi, Pak Semiring, Pak Judas Semiring, Pak Rizky. Sore Pak. Sore. Baik, kita bahas materi yang sudah saya siapkan. Kemarin juga sudah saya upload ya. Jadi kalau masih ada yang ingin didiskusikan ya, terbuka ya. Kesempatan yang sangat luas ya, 24 jam. Tapi saya jawab tentunya ya apabila ada kesempatan atau kita diskusikan di momen pertemuan kita. Rekan-rekan ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sumber-sumber hukum dagang internasional ya. Ternyata bicara sumber hukum dagang menarik juga ya. Kemarin ada diskusi yang juga dilontarkan oleh beberapa rekan, Pak Togi, Bu Retno ya kalau nggak salah kemarin ya, Bu Retno juga ya, kaitannya dengan choice of law ya, pilihan hukum ketika ada konflik ya, baik itu konflik yang bersifat sengketa ya, karena sengketa ataupun konflik karena adanya irisan norma ya, rekan ya, irisan norma itu karena adanya dua bidang hukum yang saling beririsan ya, terutama ketika para pihak ya dalam perdagangan internasional ini ya melibatkan unsur negara ya, unsur negara dan juga unsur entitas swasta ya, maka di situ akan menjadi cukup kompleks pilihan hukumnya ya, kemudian juga pembidangan hukumnya ya rekan-rekan ya. Bahkan untuk daya ikat dari sumber-sumber hukum itu pun bervariasi ya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa, saya udah pernah juga memberikan di YouTube saya ya, bagaimana keberlakuan dari perjanjian internasional ya, terutama di bidang perdagangan internasional ini terhadap hukum positif di suatu negara ya. Kalau rekan-rekan masih ingat kuliah S1 dulu ya tentang dua ajaran terkait keberlakuan hukum perjanjian internasional, yaitu ajaran monisme dan dualisme, yaitulah yang juga berlaku di hukum dagang internasional. Gitu ya. Nah, ini hal yang bersifat ketentuan prinsip-prinsip ya perdagangan internasional dan aturan GATT. Saya kira ini bisa rekan-rekan baca. Nanti mungkin kalau materinya bisa kita percepat ya, saya akan melangkah lagi ke materi kedua karena pertemuan kita tinggal berapa lagi, ini sudah pertemuan ketiga ya kalau salah ya, tinggal dikit lagi ya, tinggal 3 atau keempat ini, pertemuan ketiga ya. Berarti nanti tinggal masih beberapa materi masih belum masih harus saya sampaikan ya, seperti materi tentang transaksi perdagangan internasional ya, materi tentang Incoterms ya, termasuk materi tentang kepabeanan ya, bagaimana yang saya janjikan gitu ya. Saya akan kembali ke slide. Nah, ini mengenai tujuan ya rekan-rekan, tujuan dari perdagangan internasional yang tidak lain ya adalah untuk tujuan dari hukum perdagangan internasional ya tidak lain adalah untuk apa? Untuk menghindari ya unfair trade, yaitu praktek-praktek perdagangan yang merugikan negara lain gitu ya. Praktek-praktek perdagangan yang merugikan negara lain. Itu tujuan utama dari hukum dagang internasional. Lihat rekan ya. Apalagi tentunya ya
sebagaimana rekan-rekan juga saya yakin sudah tahu tentunya tujuan yang paling inti dari hukum perdagangan internasional ya, terutama yang dicetuskan oleh World Trade Organization, yaitu terkait dengan eh, liberalisasi perdagangan ya, kemudian juga ada tujuan-tujuan mulia lainnya ya dalam rangka meningkatkan standar hidup, meningkatkan lapangan kerja ya, pemanfaatan sumber daya dan seterusnya. Ini dapat kita lihat tentunya di legal text ya dari hukum dagang internasional, kan? Oke. Nah, mengenai sejarah ya, dia juga saya kira bisa kita simak ya. Ini penting ya kita memahami aspek sejarah ya dari hukum perdagangan internasional ini ya. Karena memang ternyata cukup panjang perjalanan sejarahnya ya dari era tahun 1000 Masehi ya. Jadi di era klasik ya, era klasik sudah terjadi sebenarnya ya perdagangan-perdagangan di negara-negara di dunia ya, terutama di Eropa Barat misalnya di sini ya. Kota-kota seperti Italia, Prancis ya. Kemudian kota-kota lain ya, Genoa, Florence dan seterusnya, Barcelona ya. Sampai di masa ini ya, terdapat hukum-hukum Romawi ya yang menyelesaikan sengketa dagang. Kemarin kita sudah bahas itu ya, sumber hukum kebiasaan internasional walaupun belum dikodifikasi dalam bentuk traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian internasional ya, tapi sudah dikenal yang namanya Lex Mercatoria ya, yaitu hukum Romawi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dagang ya, rekan-rekan. Itu dari segi tinjauan sejarahnya ya. Nah, tinjauan sejarah ini juga nanti penting sebenarnya, tidak hanya dari kaitannya dengan faktor sejarahnya saja ya, tapi yang paling penting nanti kalau kita memandang sejarah ya dalam konteks kajian hukum tentunya memahami ya background ya sosiologis filosofis dari pembentukan suatu hukum ya, termasuk di bidang hukum perdagangan internasional ya. Misalnya ya kalau kita lihat ya bagaimana perundingan-perundingan perdagangan itu sangat penting sekali ya untuk kita memahami tadi ya, memahami maksud suatu pengaturan ya, termasuk di bidang hukum dagang internasional ya. Misalnya saya ya dulu ketika kuliah ya S1, S2 maupun S3 saya memang menulis tentang hukum dagang internasional ya, kaitannya dengan bidang yang saya geluti yaitu bidang kepabeanan. Ya di skripsi saya menulis tentang custom valuation ya, atau penilaian pabean ya. Nah, dalam meneliti materi tersebut ya, saya tidak hanya membahas tentang norma-norma substansi hukumnya ya, tapi yang paling penting dalam rangka ya mengkaji secara mendalam ya tentang permasalahan hukum di bidang kepabeanan ya, yang juga merupakan bidang perdagangan internasional. Saya juga mendalami literatur ya tentang literatur terkait dengan bagaimana perundingan-perundingan tersebut dilaksanakan gitu ya rekan-rekan ya. Dan ternyata di situ saya memahami ya bahwa di dalam hukum dagang internasional ternyata selalu ya materi-materi terutama yang ada di World Trade Organization selalu ada konflik ya, pertentangan antara kepentingan negara maju dengan kepentingan negara berkembang. Nah, itu bisa kita rasakan ya. Nah, khusus tentang bidang kepabeanan yang saya tulis ya di skripsi, tesis, termasuk di disertasi saya juga, ternyata ya konflik-konflik kepentingan ya antara dua kubu ya, negara maju dan negara berkembang ini selalu muncul ya. Dan itulah memang
tujuan ataupun fungsi ya, manfaat dari hukum forum ya, forum perdagangan dunia World Trade Organization bagaimana ya menjembatani, bagaimana memformulasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda itu sehingga dapat dicapai satu titik temu ya yang yang bersifat win-win solution lah gitu ya. Seperti misalnya dalam custom valuation ataupun di dalam norma pengaturan-pengaturan hukum dagang internasional yang lain selalu ada yang namanya special differential treatment ya kepada negara-negara berkembang. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya reservasi. Reservasi itu artinya pemberlakuan hukum secara terbatas ya kepada negara-negara berkembang dalam bentuk tadi ya reservasi-reservasi ya atau perlakuan-perlakuan khusus special differential treatment. Ya rekan-rekan ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia ya tadi ya? Jadi Indonesia juga merupakan bagian yang penting dari perdagangan internasional ya di mana pergeseran perkembangan dalam kegiatan ekonomi, peningkatan peranan para pedagang ya dan juga perkembangan negara-negara ya perkembangan negara kebangsaan ini ya Indonesia tentunya menjadi salah satu pemain kunci ya di dalam perdagangan internasional ya kita lihat misalnya di era keemasan perdagangan bebas ya juga sudah dimulai sejak tahun 1800-an ya bahkan Indonesia menjadi tujuan para pedagang internasional ya untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan alam di Indonesia ya. Dan memang pada saat itu berkembang teori-teori ekonomi yang juga mendasari ataupun melatar belakangi adanya kolonialisme akhirnya ya karena berkembang misalnya teori tentang merkantilisme ya negara-negara yang memiliki sumber daya dan kemampuan ekspor dia akan menjadi pemenang ya dalam perdagangan itulah yang melandasi kemudian di tahun sekitar 1600-an ya di abad abad pertengahan lah ya abad pertengahan Eropa menjadi pemicu ya adanya kolonialisme ya penjajahan di negara-negara Asia termasuk Indonesia ya. Jadi periode yang gemilang itu ya awalnya perdagangan dunia berjalan dengan bebas tanpa ada hambatan ya setiap negara di Eropa dapat melakukan kegiatan berdasarkan dengan keunggulan komparatif negara masing-masing gitu ya kan ya. Nah ini ya liberalisasi perdagangan Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada abad 19 sehingga memberikan keuntungan di bidang ekonomi di Eropa. Namun kebebasan perdagangan tersebut tidak dapat dinikmati oleh bangsa lain di luar Eropa. Nah, jadi ada yang berbeda ya perlakuan yang berbeda antara negara-negara Eropa dengan di luar Eropa, terutama di Asia dan Afrika. Kenapa? Karena tadi ya Asia dan Afrika tersebut ya menjadi wilayah kolonial atau jajahan dari negara-negara Eropa sehingga bidang perdagangan bangsa Asia dan Afrika tidak mendapatkan kesempatan dan kebebasan sama seperti bangsa Eropa. Jadi ada tadi tidak berlaku yang namanya most favored nation ya prinsip-prinsip non diskriminasi ya justru pada era itu era keemasan perdagangan bebas tapi bebas di satu wilayah saja ya di satu regional saja yaitu di regional Eropa sedangkan di wilayah Asia dan Afrika ya mereka justru menjadi tadi ya jajahan dari negara-negara Eropa intinya seperti itu ya dan landasan-landasan filsafat perdagangan bebas ya seperti liberalisasi teori keunggulan komparatif ya yang di mana suatu negara mengkhususkan diri pada produksi ekspor tertentu ya sehingga mempunyai biaya yang lebih rendah daripada negara mitra itulah awal mula yang mencetus ya zaman keemasan perdagangan bebas sampai terjadi fragmentasi dan disintegrasi di Eropa ya. Jadi kemudian dengan tadi ya berkembangnya paham merkantilisme ya sehingga terjadilah fragmentasi ya selama 1 abad setelah mengalami keemasan ya di mana pasar bebas dan perdagangan bebas mulai menghadapi berbagai distorsi
sebagai diterapkannya kebijaksanaan yang menyimpang dari paham liberal, ya, kebijakan distorsi semakin mengarah pada perekonomian yang mengesampingkan mekanisme pasar. Jadi berkembang disintegrasi dan fragmentasi dan disintegrasi ini di Eropa ya, di tahun 1922 sampai dengan 1927 ya. Perekonomian dunia mengalami pertumbuhan. Hal ini disebabkan peningkatan investasi yang besar ya di Amerika ya, terutama di industri otomotif ya, di industri otomotif. Nah, ini yang juga menjadi bagian dari disertasi saya ya ketika saya ambil S3, yaitu adanya proteksi ya pada sektor-sektor penting di Amerika Serikat tentu ya. Dan ini memberikan dampak yang kurang baik ya terhadap arus pergerakan barang dan jasa ya, terutama di dalam hubungan dengan negara-negara mitra dagang baik di Eropa maupun di Asia. Karena kan kalau sudah beli buku yang saya tulis ya, yaitu hukum transaksi bisnis transnasional ya, yang saya tulis bersama dengan dosen-dosen dari berbagai kampus ya. Di bab terakhir ya kalau tidak salah itu saya khusus memuat kasus-kasus sengketa antara negara-negara di dalam perdagangan bebas. Ya, jadi walaupun dikatakan era perdagangan bebas ya, tapi tetap ternyata isu fragmentasi dan disintegrasi ini juga terjadi bahkan di Eropa ya, dan negara-negara tadi ya, negara-negara yang kita lihat sebagai negara yang menjadi pencetus ya, pencetus penggagas ya liberalisasi ya, tapi pada prakteknya ya ketika berbicara praktek dan kepentingan nasionalnya itu negara-negara ini katakanlah Amerika tadi ya, Kanada ya misalnya ya, termasuk negara-negara Eropa juga melakukan proteksi ya dalam rangka ya melindungi kepentingan nasionalnya. Itu mungkin nanti kalau ada kesempatan saya akan sajikan kasus-kasus itu, karena kan bisa akses juga buku saya di Google Scholar di ResearchGate ya, ResearchGate. Jadi masuk aja ke, coba saya akan peragakan ya. Saya akan peragakan, mungkin saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Oke, saya mau sharein aja deh. Share screen aja ya. Share screen aja. Oke, kita masuk ke internet ya. Karena kan masuk ke internet, buka ResearchGate ya, ResearchGate. Nah, oke, ResearchGate harus login dulu ya. Login dulu. Oke, saya sudah punya. Oke. Nah, mungkin bisa cari profil saya ya. Doktor ada nggak ya? Ardiansah ya, SHMH. Di ResearchGate ya, atau dari Google juga bisa sih sebenarnya. Jadi nggak usah masuk ke ResearchGate dulu. Langsung aja lewat Google ya, lewat Google aja. Jadi kan masuk ke Google. Kalau lewat ResearchGate malah nggak ketemu nih. Jadi masuk aja ke Google ya, lewat Google aja atau lewat Yahoo. Dr. Ardiansah SH, karena namanya pasaran yang jadi banyak nama Ardiansah. Nah ini ya, ada LinkedIn, ada YouTube, nah ada Google Scholar, ya LinkedIn ya. ResearchGate-nya nggak ada ya. Coba ResearchGate ya. Ah ini ya, ResearchGate. Sorry. Bukan ya. Jadi ada nama lain sih ada. Oke lah, nanti saya share aja. Nanti saya share linknya ya ke Mbak Dika. Karena memang nama Ardiansah banyak banget ternyata. Jadi kalau dicari ada yang muncul dari Aceh, ada yang muncul dari mana-mana. Oke, di ResearchGate saya sebenarnya sudah men-share ya jurnal saya. Jadi jurnal buku ya. Sudah saya share buku saya. Di sini ada research, ada 19 research yang
Saya share ya, karena kan bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya pengantar hukum transaksi bisnis transnasional. Ini bisa rekan-rekan klik ya. Ya. Nah, di sini ada versi soft copy-nya ya. Jadi yang mau baca silakan. Nah, tapi ini versi ini ya. Versi reading copy. Rekan bisa lihat di sini. Kelihatan ya? Nah, di halaman di bab 8 ini ya. Bab 8, bab berapa nih? Bab 10 ya, bab terakhir saya menulis tentang kasus sengketa antar negara dalam free trade agreement ya. Misalnya sengketa antara negara-negara dalam FTA ya, sengketa FTA di Amerika dan Uni Eropa ya. Sengketa di Kanada ya, yaitu NAFTA ya, North America ya, free trade agreement ya, yang memicu ketegangan politik dengan Amerika Serikat. Juga di sini sengketa FTA antara eksportir Indonesia dengan negara Korea ya, rekan-rekan ya. Jadi itu menggambarkan tadi ya yang saya katakan masih adanya penyimpangan ya dari prinsip-prinsip hukum dagang internasional yang seharusnya tadi bersifat liberalisasi dan menghilangkan hambatan-hambatan, tapi ternyata kebijakan proteksionisme ya yang memicu sengketa antar negara juga masih kita rasakan, dan ini menjadi bahan tulisan saya menjadi fokus penelitian saya di dalam disertasi, dan juga sudah saya tuangkan di dalam buku ya. Jadi buku ini sebenarnya saya sebagian isi dari buku ini saya ambil dari disertasi saya. Itu ya rekan-rekan ya. Oke. Kita kembali ke slide ya. Oke. Kembali ke slide lagi. Kalau mau ada yang didiskusikan langsung aja ya. Biar efektif. Karena materi saya yakin sebenarnya rekan-rekan sudah tahu ini ya. Bentar ya rekan-rekan. Bentar saya share Windows screen. Saya boleh nanya, Pak? Oh, boleh dong, Pak Togi. Pak Togi ya? Rahman, Pak. Oh, Pak Rahman. Oh, ini Pak Rahman. Ahli Pabianan. Pak, saya mau nanya, Pak. Saya mau nanya, Pak, ini terkait kalau tadi kan Bapak bahas soal FTA ya. Karena ada yang kita tahu perjanjian dagang internasional itu seperti ada 4 ya. Salah satunya FTA, terus ada lagi dengan SEPA, Pak. Comprehensive Economic Partnership Agreement. Yang selama ini, yang saat ini sudah jalan itu yang ingin saya tanyakan itu perkembangan IA SEPA, Indonesian Australian SEPA, Pak. Nah, ini bagaimana Pak menurut Bapak lah, karena Bapak kan sebagai ini ya praktisi di bidang itu. Jadi menurut Bapak apakah ini akan terjadi sengketa nantinya? Karena untuk adanya penundaan Pak kebijakan tarif dan non tarif, karena Indonesia juga pasti menyesuaikan jangan sampai ini impor dan biaya masuknya itu nanti ditekan sampai 94% kalau dalam perjanjian itu Pak ya. Nah itu nanti bisa mempengaruhi bisnis dalam perekonomian loh Pak di dalam negeri Pak, terutama industri lokal Pak. Ini kira-kira akan terjadi sengketa atau enggak Pak? Karena rencana saya ingin ada buat penelitian itu nanti insya Allah nanti untuk tugas akhir. Gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih. Jadi buat tesis Pak Rahman ya. Nanti tentang Indonesia Pak IACPA itu ya, Indonesia Australia. Ya. Bagaimana perkembangannya, apakah
akan terjadi sengketa ya. Ya dapat saya sampaikan potensi terjadinya sengketa tentunya selalu ada ya. Saya juga tidak fokus di IA ya, di DIA memang relatif tidak terlalu banyak ya volume perdagangan dengan Indonesia Australia ya. Memang yang paling besar kan Indonesia dengan China ya, dengan China. Maka potensi sengketanya pun minim, sebenarnya sih minim ya. Biasanya potensi sengketa itu meningkat ya ketika ya dibarengi juga dengan adanya kepentingan yang saling berseberangan ya, seperti kita lihat sengketa-sengketa yang ada di North Amerika ya, karena memang antara Amerika ya dengan Meksiko dengan Kanada ternyata memiliki kesamaan kalau saya lihat ya, memiliki kesamaan keunggulan ya, sehingga terjadinya pergesekan kepentingan itu kemungkinan besar akan terjadi. Mungkin ini harus dianalisa ya Mas Rahman ya. Biasanya sengketa itu kan ketika kepentingan nasional masing-masing negara saling berbenturan, itu akan terjadi sengketa ya, konflik of interest ya, yang harusnya saling meliberalisasi itu saling memproteksi. Nah ya, itu berangkat dari kepentingan nasional yang berbeda, seperti yang terjadi di Amerika. Amerika berkepentingan untuk memproteksi industri ya, industri otomotifnya ya, dari masuknya pemain-pemain dari masuknya importasi yang sejenis gitu kan. Nah, kenapa suatu sengketa ataupun konflik di bidang perdagangan bebas ini bisa terjadi? Adanya memang penunggang. Nah, ini yang Pak Mas Rahmat ya, adanya penunggang ya. Bukannya free trade tapi free rider. Nah, yang banyak disinyalir, bukan disinyalir, memang fakta ini ya. Yang banyak terjadi di free trade itu ya justru adanya free rider ya, penumpang-penumpang gelap yang sebenarnya tidak berhak menikmati free trade tapi dia masuk ke dalam free trade. Nanti saya bahas khusus tentang free trade ya, mungkin di pertemuan besok ya, yang disebut dengan defleksi perekonomian ya, defleksi perekonomian, yaitu seperti Indonesia dengan Singapura. Nah, itu yang paling banyak berkonflik ya, Indonesia dengan Singapura atau Indonesia ASEAN dengan Singapura. Karena ada satu negara di lingkungan ASEAN yang kepentingannya berbeda dengan kepentingan negara-negara lain. Nah, ini yang berpotensi menimbulkan konflik ya. Kalau kita lihat misalnya Singapura ini tidak memiliki basis produksi yang besar seperti halnya negara-negara ASEAN yang lainnya, sehingga Singapura keunggulan komparatifnya, keunggulan advantage-nya adalah di bidang jasa ya kan, di bidang jasa, termasuk di bidang jasa transportasi ya, pergudangan ataupun jasa logistik ya Mas Rahman. Nah, sehingga ketika ada free trade ya di lingkungan ASEAN yang mana Singapura masuk di dalamnya, nah ini kemungkinan Singapura akan dengan mudah ya dimanfaatkan atau sengaja memanfaatkan dirinya untuk ya menjadi free rider tadi ya. Karena saya akan jelaskan, kebetulan memang ada slide khusus, kalau rekan-rekan tidak sabar bisa tonton di YouTube saya di kelas tahun yang lalu, saya juga sudah jelaskan itu tentang trade deflection ya, trade deflection dalam perdagangan internasional. Dan itu memang banyak terjadi, termasuk kenapa konflik-konflik terjadi di NAFTA itu seperti itu. Jadi Amerika itu memproteksi ya importasi dari Meksiko, karena ternyata Meksiko sebagai negara mitra FTA di NAFTA itu disinyalir oleh Amerika, ditunggangi oleh Jepang. Jadi Jepang melalui Meksiko ya memasukkan misalnya ban spare part dengan menggunakan fasilitas NAFTA. Nah, itu pula yang terjadi di ASEAN gitu ya. Singapura ya memanfaatkan keunggulan logistiknya ya untuk memasukkan barang-barang ke negara-negara ASEAN melalui Singapura dengan menggunakan dengan menggunakan kemudahan di bidang perdagangan bebas. Gitu kira-kira ya Mas Rahman. Ini menarik ya kalau Mas Rahman mau menulis itu, ya hampir sama sebenarnya dengan disertasi saya, tapi disertasi saya lebih ya tentunya ada perbedaan wilayah ya, perbedaan konsentrasi fokus ya. Gitu ya Mas Rahman ya. Terima kasih Pak. Nanti menarik ya.
luar biasa pertanyaannya. Jadi memancing saya juga untuk menjelaskan ya, yang tadinya saya agak bingung juga cara menjelaskannya. Jadi kira-kira seperti itu ya, kenapa terjadi Soalnya materinya dari Bapak kan itu waktu pelatihan kemarin. betul. Kenapa terjadi sengketa itu ya tadi ya, adanya perbedaan kepentingan, yang kedua adanya memang free rider tadi ya, penumpang gelap ya, yang disebut dengan trade deflection dalam suatu perekonomian. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia ya, justru banyak terjadi di negara-negara Eropa dan juga di negara-negara Amerika ya. Ini saya sudah buktikan melalui penulisan disertasi yang tentunya mengutip merujuk ya kepada referensi-referensi yang valid ya kan ya. Kita lanjutkan. Pak, izin bertanya. Boleh Pak. siap Pak Togi. Iya Pak. Yang pertama, tadi Bapak sudah jelaskan mengenai free trade. Kemudian mohon dikoreksi apakah saya keliru. Ada juga yang dinamakan pembatasan kuota, Pak, ya, perdagangan. Ada kuota perdagangan antar satu negara ke negara yang lain. Kira-kira begitu ya, Pak, ya? Betul. Dan saya melihat ternyata di lapangan itu, ketika ada pembatasan itu, namun volume mereka itu masih berlebih untuk dimasukkan di Indonesia karena pangsa pasar di Indonesia sangat luas. Lalu mereka buat pabrik di Indonesia. Biasanya PMDN atau local investment atau foreign investment, tetapi mereka itu hanya memproduksi hanya beberapa saja sekedar untuk compliance. Lalu mereka masukkan dari red line, dari Pelabuhan Sunda Kelapa dan kemudian masuk. Nah, ketika ada keberatan dari perusahaan lokal dan produk yang sejenis tetapi merek yang berbeda, kemana mereka harus melaporkan hal ini? Jadi atau upaya hukum apa yang mereka akan lakukan, Pak? Ini kan kalau dari sisi hukum publiknya kita lihat ada persoalan dengan kepabianan ya Pak ya. Betul. Ya, kira-kira begitu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Memang Pak. Ini problem yang menjadi PR kita bersama ya, masuknya barang-barang ilegal tadi melalui bukan red line ya, mungkin melalui istilahnya apa ya, pelabuhan tikus lah gitu ya, pelabuhan tikus. Jadi tidak melalui mekanisme formal yang legal ya, karena luasnya wilayah kepulauan Indonesia, baik biasanya melalui mekanisme yang paling banyak ya kita rasakan mungkin thrifting itu ya, thrifting, masuknya barang-barang bekas yang seharusnya tidak boleh ya, termasuk tadi barang-barang yang memiliki kompetitor di Indonesia ya, ketika dia dimasukkan itu terkena kuota ya, terkena pembatasan ya, bahkan barang-barang yang dilarang. Ya, ini memang PR kita bersama Pak Togi, memang tugas Bea Cukai ya sebagai pihak sebagai instansi yang mengawasi perdagangan internasional ya, impor atau ekspor. Namun demikian kita pun harus menyadari betapa luasnya wilayah Indonesia ini ya, memiliki garis pantai terluas di dunia ya, sedangkan Indonesia Bea Cukainya cuma ya 16.000 personil ya, dan itu pun jarang yang ada di pelabuhan ya, sebagian besar banyak di kantor ya Mbak Dika dan saya contohnya. Ya harus bahu membahu ya, baik dari instansi yang lain juga ya, kepolisian, TNI, Bakamla. Jangan Bea Cukainya menjadi pihak yang ya kami tidak membela ya, tentunya memang ini PR bersama ya, penyelundupan, illegal trade ya, masih sama-sama kita. Saya kira itu Pak Togi. Kalau ditanya siapa yang bisa melakukan penegakan hukum, tentunya memang Bea Cukai. Dasarnya apa? Undang-undang kepabianan. Tapi ada juga instansi-instansi lain yang juga dapat membantu sebenarnya ya, membantu tugas Bea Cukai seperti kepolisian ya, TNI, Bakamla. Itu kan memang yang memiliki kekuatan-kekuatan sarana dan prasarana di daerah-daerah tadi yang tempat masuknya barang-barang ilegal tadi ya Pak Togi ya. Maksudnya begini Pak, mereka itu juga dirikan pabrik di Indonesia. Saya tidak usah sebutkan merek, tapi ada merek sepatu terkenal. Mereka punya pabrik juga di Indonesia. Oh, punya pabrik, tapi dia impor ilegal juga. Tapi impor ilegal juga gitu, karena apa yang mereka buat itu sebenarnya tidak sebanyak yang beredar di pasar domestik Pak. Nah itu ya, jauh berlebih gitu. Ya itu kan masalah ini aja Pak, masalah pembuktian. Kalau secara normatif ya itu melanggar tentunya ya Pak.
misalnya undang-undang tentang kepabeanan ya, tentang penyelundupan, kita lihat nanti saya sampaikan juga ada yang namanya tindak pidana kepabeanan ya. Mungkin multi pasal juga ini ya, bukan hanya kepabeanan ya, juga ada di situ pelanggaran di bidang perpajakan juga ya, untuk menyembunyikan omsetnya ya kan, bisa juga di situ masuk pelanggaran-pelanggaran di bidang tadi itu ya, di bidang perdagangan ya, di bidang perdagangan, pelarian kuota ya, banyak ya Pak Togi ya. Dan memang ya itu PR besar kita penegakan hukum. Saya kira itu tugas kita bersama ya. Kalau ditanya tadi ya siapa yang ya semua ya, saya kira ya semua instansi ya, termasuk kita juga. Kalau Pak Togi tadi punya datanya silakan disampaikan ya kepada kami ya, Bea Cukai juga ya, kita akan sangat senang hati sekali ya, mungkin bisa kita tindak lanjuti dengan penegakan hukum. Itu ya Pak Togi ya. Itu masalah Baik. penegakan hukum Pak Togi, lebih Baik, kepada terima penegakan kasih. hukum. Siap. Betul ya, itu masalah besar di bidang perdagangan internasional terutama di Indonesia, tidak lain adalah ya maraknya penyelundupan ya, karena ini multidimensional ya. Kadang-kadang kita bicara penyelundupan di Indonesia ini, yaitu sudah justru itu menjadi sumber ataupun mata pencaharian masyarakat ya, ketika kita apalagi bicara di daerah-daerah pesisir ya, yang namanya thrifting ya, balpres itu ya, ada satu pulau itu ya memang ya penghasilan masyarakatnya dari situ semua gitu ya. Kadang antara hukum positif yang mengatakan itu dilarang dengan fakta empiris ya di lapangan terjadi gap. Nah itulah tugas kita, termasuk kita sebagai mahasiswa magister, nanti ya bisa saja kita tuliskan ya apa rekomendasi-rekomendasi kita ya, mungkin perlu perubahan struktur organisasi ya, makanya Bea Cukai juga di negara-negara tetangga ya, seperti di Malaysia ya, di Australia Bea Cukai dilebur ya, misalnya dengan imigrasinya ya, dilebur juga dengan Bakamlanya ya, sehingga menjadi satu badan yang super power ya. Kalau kita lihat memang Bea Cukai sendiri seperti terjepit gitu ya Pak Togi ya, karena ya dapat kita katakan masih banyak backing-backingan gitu ya. Kita bicara penyelundupan, ternyata di belakangnya ya ada kekuatan besar juga ya. Bea Cukai sendiri hanya selevel eselon 1 ya, mungkin itu juga menjadi masalah ketika mau maju juga terbentur tembok yang berat gitu ya Pak Togi ya. Itu kan masalah klasik dari penegakan hukum kita ya. Mungkin perlu politik hukum ya yang kuat bagaimana terkait dengan penyelundupan. Ini masalah yang sangat panjang saya kira ya. Oke, terima kasih atas diskusinya Pak Togi. Kita lanjut ya mengenai saya kira segi sejarah ini saya percepat aja ya. Prinsip-prinsip juga tadi ini hampir sama. Intinya adalah ada muatan-muatan positif ya, norma-norma positif dari hukum perdagangan internasional, termasuk yang dicetuskan oleh GATT ini ya. Saya akan percepat aja ya. Fungsi dan peranannya tadi ya tidak lain adalah ya sebagai forum ya untuk penyelesaian sengketa ya, untuk mengambil keputusan bersama itu ya rekan-rekan ya. Jadi ini memang menggambarkan ya sebuah sumber hukum internasional yang terbentuk melalui proses kesepakatan ya. Inilah sebenarnya hukum yang tertinggi ya. Hukum tertinggi itu ketika dicapai melalui suatu kesepakatan bersama ya, dan menjadi hukum yang ditaati oleh negara anggota. Walaupun demikian ya, tadi ya kita lihat ternyata sengketa, konflik ya berbagai hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini juga masih terjadi di dalam perdagangan internasional. Ini masalah keanggotaan GATT ya, ini dari segi sejarahnya kita bisa lihat ada jalur-jalurnya ya, aksesi, sponsorship dan sebagainya nih. Saya cepat aja sejarahnya tadi ya, panjang sekali dari GATT ini, dari mulai Perang Dunia ya, pasca Perang Dunia sampai nanti diakhiri dengan terbentuknya World Trade Organization ya. Ini saya percepat aja, nah rekan-rekan bisa baca ya. Oke, ini ternyata banyak materi tentang sejarah ya. Saya kira tidak terlalu bukan tidak terlalu penting ya. Maksudnya karena kan bisa mengaksesnya sendiri ya, tujuan-tujuannya, fungsi-fungsinya. Oke, ini putaran-putaran perundingan ya. Dan ini
salah satu fokus penelitian saya kemarin terutama di S2 ya, tentang kebijakan non tarif ya. Nah, yang menarik kalau Mas Rahman tadi misalnya ingin mendalami tentang kepabeanan, ternyata masalah custom valuation itu masuk ke dalam kebijakan non tarif ya. Makanya dia dibahas di Tokyo ya, di putaran Tokyo ini untuk membahas kebijakan non tarif. Kenapa custom valuation itu dianggap kebijakan non tarif? Karena dengan memainkan kebijakan harga ya, itu sebenarnya dapat menjadi sebuah hambatan non tarif ya, non tarif barrier bagi negara-negara ya yang melakukan perdagangan internasional. Jadi custom valuation itu ya bisa menjadi non tarif barrier sebenarnya ya, ketika digunakan ya untuk menghambat ya importasi dari satu negara ya, misalnya dengan menaikkan harganya ya. Maka itu digunakanlah sekarang yang namanya custom valuation berdasarkan nilai transaksi ya. Tapi tadi itu ya saya dalami dari segi perundingannya, ternyata memang ada ya ada penolakan ya dari negara-negara berkembang, terutama termasuk Indonesia ya, disponsori oleh India dan juga negara-negara Afrika untuk menentang penerapan custom valuation secara berdasarkan nilai transaksi secara murni. Maka itu titik tengahnya kemudian digunakan yang namanya ini kalau rekan-rekan mau mendalami ini ya, kalau saya kebetulan memang mendalami ini, yang namanya pembatasan penerapan nilai transaksi sebagai nilai pabean. Jadi ada yang disebut nilai transaksi yang digunakan secara terbatas, yaitu nilai transaksi yang didasarkan pada perdagangan yang bebas gitu ya. Nah itu ya, itu dituangkan di mana? Di dalam WTO Valuation Agreement plus satu sisipan ya, yang satu lampiran yang melengkapi dari World Trade Organization Valuation Agreement yang disebut dengan Ministerial Decision 6.1. Kalau saya apa di luar kepala, karena dulu tesisnya tentang itu ya. Karena kan sih mungkin apa ini Mbak Ardi ngomong apa ini nggak jelas gitu ya. Ya Marhaman ketawa-ketawa aja tuh. Nah ini ya Marrakesh Agreement. Jadi ada banyak sekali produk-produk dari World Trade Organization ya, kan ini nanti dibaca aja. Salah satu yang penting tidak hanya mengenai perdagangan barang, juga ternyata perdagangan jasa ya. Nah ini yang mungkin jarang dibahas, jasa, dan juga ini tidak kita bahas di perdagangan internasional ini ya, karena fokus kita di perdagangan barang ya. Untuk perdagangan jasa ya silakan nanti diakses dari sumber-sumber yang lain. Kemudian juga perdagangan haki ya, International Property Right juga tidak kita bahas secara mendalam di kuliah ini ya, karena ada sesi tersendiri tentang kuliah mengenai hukum kekayaan intelektual ya rekan-rekan ya. Saya kira ini ya sistem GATT ya, tidak lain adalah nanti menuju kepada World Trade Organization ya, kemudian ada sistem voting dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam GATT dan juga World Trade Organization. Jadi rekan-rekan ya, ini anggotanya ya, hampir seluruh dunia sudah tergabung di strukturnya ya. Nah, Ministerial Conference ini yang paling tinggi ya, merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi. Jadi forum para menteri-menteri ya, rekan-rekan ya. Nah, termasuk tadi di bidang kepabeanan, di bidang custom valuation pernah mengeluarkan ministerial decision, yaitu konferensi yang paling tinggi tadi, dalam rangka menjembatani, dalam rangka menengahi konflik antara negara maju dengan negara berkembang terkait dengan penilaian pabean ya. Penilaian pabean itu nanti tujuannya untuk apa? Untuk menghitung bea masuk ya. Jadi bea masuk itu dihitung berdasarkan harga barang ya. Harga barang itu diistilahkan dengan custom valuation. Ya lazimnya kita mengenal dengan CIF ya, CIF, cost, insurance and freight. Tapi ternyata kalau rekan-rekan sudah belajar ya, Pak Rahman ini sudah belajar, ternyata nilai pabean itu tidak hanya CIF ya, tapi CIF plus. Nanti kita coba bahas itu kalau ada waktu ya, atau nanti bisa tanya sama Mbak Dika, itu juga sebenarnya diam-diam ahli itu ya tentang kepabeanan. Sama lah dengan saya, bukan mungkin lebih, karena beliau ujung tombak ya. Kalau saya sekarang udah di belakang layar aja. Udah jarang beracara gitu ya. Banyak yang ngamen-ngamen gini aja. Rekan-rekan ini, silakan. Bisa aja Pak Ardi. Oke ya. Saya kira ini bisa inilah ya.
struktur dari WTO ya, bagaimana WTO bekerja ya, ada bidang-bidang spesialisasi di dalamnya termasuk TRIPS ya, masalah haki ya, masalah environment, development dan sebagainya. Ini ternyata banyak slide-nya ya, saya kira cuma sedikit. Tentang ketentuannya, oke, ini isi dari GATT ya, saya kira rekan-rekan juga bisa akses macam pasal-pasalnya, ya, prinsip-prinsipnya. Ya, MFN kemarin juga sudah kita bahas. Tentunya prinsip MFN ini tidak lain adalah non diskriminasi, national treatment kemarin juga sudah kita bahas. Larangan ya, pembatasan ataupun non tarif barrier. Nah, tadi sebenarnya kuota tadi dilarang ya Pak Togi. Sebenarnya negara-negara itu tidak boleh ya melanggar prinsip kuota itu karena kuota dianggap non tarif barrier. Tapi pada jenis-jenis produk tertentu kuota diizinkan ya dalam rangka tetap ya melindungi industri dalam negeri ya, terutama yang berdampak pada kerugian ya yang nyata di dalam suatu negara. Jadi walaupun ada pembatasan kuantitatif yang tidak boleh dilakukan, tapi pada prakteknya ya masih diizinkan secara terbatas, ya, terutama untuk barang-barang tadi ya, barang-barang produk-produk pertanian dalam rangka melindungi para petani, termasuk barang-barang yang diproduksi oleh barang-barang sejenis ya yang diproduksi oleh negara tersebut yang diproduksi oleh industri-industri yang bersifat yang masih industri baru ya, infant industri lah gitu ya. Nah, dianjurkan memang kegiatan proteksionisme negara itu melalui kebijakan tarif, karena kebijakan tarif ini mengenakan tarif biaya masuk itu akan lebih terukur ya, akan lebih terukur dan juga lebih fair ya dibandingkan dengan pembatasan dalam bentuk kuota tadi ya, rekan-rekan ya. Nah, kemudian ada prinsip reciprositas ya, ini juga bukan prinsip dalam hukum internasional secara umum bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara ya akan menimbulkan ya akibat dan juga perlakuan yang sama oleh negara lain ya. Ketika kita melakukan proteksi terhadap perdagangan suatu negara, negara lain juga bisa melakukan pembalasan yang sama. Itulah prinsip reciprositas ya. Kemudian juga prinsip perlakuan khusus untuk negara-negara berkembang. Saya kira itu ya, karena ini banyak sekali ternyata ya. Jadi dibaca aja, saya kasih materinya, rekan-rekan saya baca ya. Oke, literaturnya dari Walla Adolf ya, di sebagai guru besar ya hukum perdagangan internasional yang memang menjadi rujukan ya. Saya juga pakai bukunya beliau ya, termasuk buku yang saya tulis yang mengutip juga dari bukunya beliau. Saya kira itu rekan-rekan ya. Saya akhiri ya. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Saya kira cukup ya. Kalau belum cukup nanti komen aja di YouTube, nanti saya upload ya biar kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Berikutnya kita akan bahas tentang free trade tadi ya, nanti sebagaimana saya janjikan ke Mas Rahman ya, apa itu tadi trade deflection ya, macam-macam ya. Apa itu rules of origin itu paling penting ya, rules of origin. Nanti kaitannya dengan kepabeanan juga. Ya ini pertemuan ketiga ya kan ya. Nanti pertemuan keempat, kelima, karena masih ada 4 pertemuan, saya kira. Termasuk kebijakan custom valuation, Pak. Custom valuation juga sudah. Tapi kalau misalnya nggak sabar, tonton aja di YouTube saya. Sudah ada, cari-cari aja tuh. Saya sudah sering share masalah custom valuation, masalah-masalah yang kait dengan kepabeanan. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah minggu depan. Silahkan kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.